Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang kaya akan seni dan budaya. Salah satu kekayaan seni dan budaya yang kini sedang dikembangkan adalah kerajinan kain ulap sarut. Kampung Muara Bomboy yang berada di Kecamatan Damai, Kutai Barat merupakan sentra kegiatan kerajinan tersebut. Kampung yang didiami oleh mayoritas suku Dayak Benuak ini sudah turun-temurun menekuni kerajinan kain ulap sarut. Ulap sarut merupakan kerajinan menjahit dengan tangan, peninggalan leluhur suku Dayak Benuak. Halo guys, kembali lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini aku berada di Kampung Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung ini dikenal sebagai tempat pengrajin ulap sarut etnis Dayak Benuak. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak langsung mengunjungi tempat pengrajin ulap sarut di tempat ini. Pasti penasaran kan? Yuk kita lihat. Jika datang ke Kampung Muara Bomboy sebagai tamu, kita akan disuguhi sebuah tarian penyambutan. Tarian ini mengisyaratkan akan keramahan masyarakat suku Dayak Benuak di Kampung Muara Bomboy. Tarian penyambutan tamu ini bernama Siluk Ngerera, yang maksudnya menyambut dengan senang hati. Tari pergaulan ini menampilkan gadis-gadis suku Dayak Benuak dan mengajak tamunya untuk bergembira. Penarinya mengenakan pakaian tradisional, tentu saja menggunakan kain sarut khas rajutan tangan mereka, ulap sarut. Kampung Muara Bomboy yang tampak sederhana kini mulai ramai diperbincangkan karena keberhasilannya di bidang kerajinan. Kerajinan kain ulap sarut peninggalan leluhur mereka. Memang sejak nenek moyang kami dulu dan sampai dengan saat ini terus berkembang dan sudah mendapat hak cipta. Itu jadi tidak lagi kami ini ragu-ragu dengan ulap sarut, tinggal pengembangan dan selanjutnya yaitu tadi kami perlu ada bantuan-bantuan baik dari pemerintah kampung, pemerintah kabupaten kota, provinsi bahkan pemerintah pusat dalam menopang mengembangkan usaha ulap sarut ini.
Sejak kain ulap sarut dikenal masyarakat, kegiatan kerajinan di Kampung Muara Bomboy semakin ramai, baik secara pribadi maupun berkelompok. Ibu-ibu disibukkan menyulam kain ulap sarut. Halo, permisi Bu. Oh ya, silakan. Kita waktu sebentar nggak Bu untuk bertanya-tanya mengenai proses pengerjaan ulap sarut ini? Boleh. Bu, kalau boleh tahu untuk bahan-bahan pengerjaan ulap sarut ini apa aja ya Bu? Ini terbuat dari benang putih. Semuanya terbuat dari benang putih. Untuk benang putih ini apakah benang seperti biasa pada umumnya atau bagaimana Bu? Kalau sekarang dia pakai benang biasa seperti pada umumnya, tapi kalau pada zaman dahulu mereka tuh mengambilnya dari daun nanas. Dari daun nanas. Untuk proses daun nanas itu tersendiri apakah langsung digunakan di saat mencabutnya atau bagaimana Bu? Itu dicabut dulu, diserut dulu, baru dibersihkan dalam air, baru dijemur, baru dipasang lilin itu tadi, baru dia boleh dipergunakan di sini. Untuk berapa lama pengeringan daun nanasnya itu? Nah, kalau daun nanas itu kalau dia pas harinya panas 2 hari sudah kering. Untuk motif ini sendiri Bu, ada berapa ya? Ini ada 10 motif yang sudah dipatenkan. Salah satunya Bu? Salah satunya ini yang bernama Nereolo Nereluk Uloleluk. Yang ini ya Bu? Iya, yang ini. Khusus yang ini. Untuk waktu pengerjaan berapa lama ya Bu? Ini kalau dia tergantung motifnya. Kalau motif yang biasa mungkin dia bisa selesai dalam 2 bulan. Yang kita pegang saat ini untuk bawahan ya Bu? Iya, ini namanya ulap. Ulap ya Bu. Jadi untuk ulap ini apakah ada bajunya atau bagaimana Bu? Ada. Biasanya kalau ada bajunya mereka juga disarut juga untuk motifnya. Berapa kelompok Bu, untuk saat ini? Kalau saat ini di Kampung Muara Bomboy ada 2 kelompok. Ibu, filosofi atau makna motif yang terkandung dalam ulap sarut ini apa aja ya Bu? Di sini mereka mengajarkan bahwa masyarakat yang hidup di kampung itu harus saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Sudah berapa lama Ibu menekuni ulap sarut ini? Kalau ibu secara pribadi mungkin ada belasan tahun sudah. Untuk kendala pengerjaan saat ini apa aja? Kendalanya di masalah waktu saja. Waktu Karena ini pengerjaan ini kan butuh waktu yang lama. Tetapi kalau seperti kami di sini kan tidak terlalu fokus hanya membuat yang ini saja, karena ada pekerjaan lain. Jadi kendalanya itu, kalaupun kami itu bisa 100% mengerjakan seperti ini, otomatis dia bisa cepat selesai. Bagaimana harapan Ibu untuk kedepannya ulap sarut ini dan juga untuk harapan generasi muda untuk mengerjakan juga membantu mengerjakan ulap sarut ini? Harapan kami semoga ulap sarut ini lebih terkenal lagi ke luar wilayah dari tempat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya semoga ini bisa go internasional seperti pengrajin-pengrajin lain. Kalau harapan untuk anak-anak, untuk generasi mudanya, sebenarnya kami berharap besar kepada mereka, karena mereka adalah regenerasi yang harus meneruskan kerajinan ini. Nah, tetapi kendalanya kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu lebih suka main gadget dibanding belajar hal-hal kerajinan seperti ini.
Sebelum mengenal jenis benang, dahulu masyarakat suku Benuak menggunakan serat daun nenas sebagai bahan ulap sarut. Daun nenas diserut hingga mendapatkan serat menyerupai benang, lalu dijemur untuk menghilangkan kandungan air. Untuk warna tertentu, mereka pun menggunakan bahan-bahan alam yang sudah mereka kenal. Menurut tokoh adat masyarakat Benuak, tak semua orang mampu membuat ulap sarut. Karena ada beberapa hal yang dianggap tabu untuk disampaikan secara lisan, bahkan merupakan simbol rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahaminya. Apalagi saat itu masih kental dengan hal-hal yang berbau mitologi. Saya sudah jelaskan bahwa Muara Bomboy ini banyak yang melakukan ulap sarut ini, tetapi karena keterbatasan bahan bakunya pada waktu itu, sehingga kelihatannya tidak bisa sampai ini dijual. Nah, karena untuk dipakai aja sudah payah. Nah, jadi di situ karena tidak ada yang mengenal huruf, sehingga pesan moral terawangannya cewek itu mencurahkan di atas lembaran kain ini tadi. Karena dia perlu bagaimana supaya pesan saran saya terhadap generasi saya ini tetap ada. Sehingga terjadilah kegiatan-kegiatan di ulap sarut ini tadi. Maka oleh sebab itu kalau kita ingin mencari motif sarut itu sebenarnya tidak sembarangan. Kerangka dasarnya itu harus ini, kerangka dasarnya. Supaya kita menilai motif sarut itu dan nama ulap serta maknanya. Jadi kalau sekarang ini karena sudah mencari motif itu disenangi orang, banyak peminatnya sehingga tidak lagi. Sehingga untuk mencari makna dari ulap sarut sekarang ini sulit. Lain halnya kalau mereka itu mendatangi saya, kerangka dasarnya seperti ini, dikombinasikan dengan ini, akhirnya bisa saya menemukan makna dari ulap sarut ini tadi. Untuk melestarikan kain ulap sarut, generasi muda masyarakat Kampung Bomboy perlu dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi saat ini di Kampung Bomboy sudah tersedia sinyal handphone. Dikhawatirkan anak-anak mudanya tak tertarik dengan ulap sarut dan sibuk bermain gawai. Menurut saya peran generasi muda itu sangat penting ya, supaya budaya-budaya kita terutama sarut ini tuh bisa tetap berkembang walaupun di tengah zaman yang modern. Harapannya sih semoga generasi muda ini semakin sadar kalau kerajinan-kerajinan seperti ini nih harus dilestarikan. Jangan terlalu sering melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mending di rumah melakukan sesuatu yang kayak gini sambil melestarikan budaya.
Pelestarian ulap sarut sudah menjadi perhatian khusus dari Dekranasda Kabupaten Kutai Barat. Hal ini diwujudkan dengan mendaftarkan desain dan pola sulam ulap sarut sebagai hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebanyak 10 jenis seni motif kerajinan ulap sarut sudah dipatenkan. Jadi motif yang dibuat itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi seandainya kita mau membuat motif burung dan sebagainya, itu langsung dari pikiran yang ada pada kita sendiri. Jadi tidak memakai pola. Itulah salah satu keunikan sarut. Oleh karena itu, Dekranasda ingin tetap melestarikan sarut ini sebagai wastra yang harus dijaga kelestariannya. Dengan demikian, Dekranasda ingin kerajinan sarut ini tetap eksis ya untuk kedepannya, dan kita juga sudah membantu untuk mengurus hakinya, dan sudah keluar ada 10 motif yang kita buat hakinya. Jadi supaya sarut ini tetap lestari untuk kedepannya. Kerajinan ulap sarut juga mendapatkan perhatian dari CSR perusahaan tertentu yang peduli terhadap perajin di Kecamatan Damai. Dekranasda Kabupaten Kutai Barat sudah memberikan pembinaan, baik itu melalui pelatihan, kita memanggil desainer langsung agar mereka bisa membuat kerajinan itu lebih berinovasi, lebih kreatif lagi, dan kita juga sudah memberikan bantuan baik itu mesin jahit maupun peralatan-peralatan yang mereka butuhkan. Jadi selama ini Dekranasda memang sangat fokus sekali di kerajinan sarut tersebut. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu hasil ulap sarut. Untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan teknik pembuatan ulap sarut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memfasilitasi dengan mengadakan festival sarut di Kecamatan Damai. Festival tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya memperkenalkan kearifan lokal berupa kain yang khas produk andalan Kutai Barat. Yang lebih penting dari festival sarut adalah melibatkan generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan seni dan budaya leluhur mereka, selain sebagai ajang memperkenalkan kepada wisatawan akan potensi daerah Kecamatan Damai dan Kampung Bomboy. Ya, harapan saya ke depannya sarut ini tetap harus dilestarikan. Motif-motif yang memang motif asli itu tetap harus dijaga, dan saya juga berharap ke depannya sarut ini dapat dikenal tidak hanya di Kabupaten Kutai Barat tetapi bisa dikenal di luar. Dan saya berharap generasi-generasi penerus juga tetap harus melestarikan sarut ini dan meneruskan untuk kedepannya.
Indah bukan? Ini adalah salah satu wastra indah etnis Dayak Menua yang wajib kita lestarikan. Kalau bukan generasi seperti kita, siapa lagi?